sih, Mario? Ini dikasih om-om yang baru pindah sebelah di ujung gang. Mario, Yup. ada bagian tubuh yang perih nggak? Sebentar ya. Identifikasinya tuh kan Mongol Calontong nih stand up komedi termahal. Nah, jadi kalau kita pakainya ala kadarnya nanti IO-nya mikir di mana mahalnya. Oh gitu. Gitu. Nah, jadi jujur Indonesia langka laki pakai mutiara. Ini mutiara asli atau? Asli ini namanya South Sea. Oh, asli kira ini Shopee. Ya Allah. Bang Mongol itu Kristen ya? Iya, saya Kristen, belum pindah agama sih sampai hari ini. Tapi kalau dalam dunia stand up saya dibilangnya Kristen Syariah. Kok Kristen Oh, Syariah? syariah? Karena gua baca Quran terjemahan 2 kali sampai selesai. Dia pengetahuan agamanya ngeri banget. Oh jadi Bang Mongol mempelajari Iya, agama karena kan Islam. Aku inget dia siapa? Yang pernah ke neraka kan? Aduh, Mario mana ya? Tumben nih dia. Iya ya, mana ya? Iya, dicariin nggak ada. Sepi deh rumah jadinya. Iya. Mario mana sih? Mario. Iya, mana ya? Tapi Mario emang kayaknya belakangan ini apa ya, agak menyendiri, agak aneh ya. Kenapa ya dia? Iya, aku juga merasakan hal yang sama tuh. Oke. Agak-agak kayak orang freak gitu ya. Kenapa? Soalnya dia sekarang fashionnya aneh. Oh, fashionnya aneh? Iya. Maksudnya fashionnya aneh? Ntar lihat sendiri ya. Kalau dia nggak datang-datang gimana? Masuk. Datang dia. Assalamualaikum. Look at this. Kok dia jadi kayak gigolo gini? Gak ada ngerti itu Gak usah ngambil gara-gara. Kenapa kok gaul sama siapa kok? Begini-begini. Ih, apa sih Mario? Ini dikasih om-om yang baru pindah sebelah di ujung gang. Om. Dereng. Lu usah pakai backsound ngapa sih? Mario, Yup. ada bagian tubuh yang perih nggak? Sebentar ya. Kaki. Oh, kram. Habis main kaki ya, habis squat kemarin. Kenapa emang? Kok Om itu ngasih barang-barang gitu? Gue dulu kan kenal om itu. Dia dulu penjaga kantin. Habis itu dia jadi pengusaha, terus habis itu dia jadi komedian, sukses. Udah nih beli-beliin kayak gini. Berarti dia bukan itu, Kak Jegel. Bukan yang kayak kita kira. Kita kira lu kali yang ngira mah. Oh, telepon, sorry. Masa gitu nelponnya? Masa nelponnya kayak katro banget gitu deh. Saya angkat dulu ya. Uncle! Oh, mau mampir ke sini? Boleh ya. Dia masa komennya gini, orang kok pada bisa acting ya? Masa kok gitu? Main aja dulu gitu. Jangan orang kok bisa acting ya gitu. Acting biasa aja kayaknya, gimana umum banget. aja itu mah. Gak gimana banget. Dia mau mampir. Iya mau mampir. Kalungnya, cincin, Iya. Nanti lihat ya. OKB ini, OKB. Nanti kalau dikasih baru tahu, pasti nerima deh. Oke. Loh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah. Buat jajannya beli iPhone 90. Belum ada, iPhone 90 belum ada. Masih 17, masih 17. Adik-adik ini siapa ya? Kok ada baju-baju kayak gini? Coba lihat. Keren banget. Coba lihat ini ya. Wow, tetangga dekat. Iya. Coba kamu nyanyi sedikit. Jangan dong. Kamu dari mana? Dari Bekasi. Oh, Bekasi kamu? Jakarta Barat, Tangerang. Jadi ketemu di sini, janjian? Kemarin kita buka question box gitu, yang mau nonton langsung, nah mereka ikut. Terima kasih. Terima kasih banyak. ya, guys. Silakan duduk kalau mau nonton di sini. Silakan duduk. Mohon maaf ya. Gua Iya. boleh mau jujur, Bang. Ya, Image gua nggak berubah akhirnya. Kenapa? Tetap jadi gadun. Gua pingin image baru biar terlihat normal. Iya tapi udah aman. Maksudnya kan sekarang jadi
tunggu sebentar. Sembarangan sendiri mulu aja nih orang sudah Yang senyum. Ya nggak apa-apa, namanya juga perempuan. Maaf ya Om. Iya, Boleh. Suguhin dong. Ya, lo kok taruh bawah? Kan gua Manado harus bungkus. Jangan dong, kan untuk makan di sini, masa semua dibungkus? Ya gua Manado sayang, Pak bungkus. Iya, jangan semua dibungkus. Dia juga kemana-mana lihat apa dibungkus. Ini maaf banget, banget. Ini perhiasannya banget sekarang anting mutiara. Ini gimana? Kamu nyari kerang sendiri apa gimana sih? Ini kenapa bermutiara? Sampai segitu sih kayaknya dari kecil tuh nyari kerangnya tuh. Ya karena gue pengen ciri khas tersendiri. Ya, kalau dulu kita lihat Bang Mongol tuh berlian. Ya. Anting, kalung, cincin, berlian. Sekarang udah mutiara. Soalnya kalah sama Bang Hotman. Dia memang gak diimbangnya sih itu dia. Susah. Sekelingking aja 13M. Laga ini masih kredit. Iya. Cincin Bang Hotman 13 13 miliar. 13 Satunya. Satu doang nih, satu biji doang yang di kelingking itu. Itu kalau dibegal kelingkingnya doang kali ya? Itu begal set gitu udah tuh. Udah, nggak Gak usah begal seumur hidup lagi tuh udah. Maksudnya gini, kalau ngebegal pun yang diambil cincinnya aja, nggak sampai kelingkingnya dipotong gitu ketahuan. Itu kayak berasa yakuza banget. Iya. Nggak bayar utang. Bang, tapi Bang Mongol tuh dari dulu selalu nyentrik gitu bahasanya ya. Iya, kan dalam dunia stand up itu kita bukan cuma bicara soal materi stand up, Betul. tapi harus punya persona Iya, masing-masing. persona masing-masing. Nah, ciri khas Mongol salah satunya selain dari sisi materi ya adalah Persona. iya, karena kan gue terkenal identifikasinya tuh kan Mongol Calontong nih stand up komedi termahal. Nah, jadi kalau kita pakainya ala kadarnya nanti IO-nya mikir di mana mahalnya. Oh gitu. Gitu. Nah, jadi gue pakailah aksesoris yang memang jujur Indonesia langka laki pakai mutiara. Ini mutiara asli atau? Asli ini namanya South Sea. Oh asli kira ini Shopee. Ya Allah. Kirain cover. Maaf, Dan nggak apa-apa. Tapi di Shopee juga ada yang asli kali ya. Ada. Di Shopee juga ada, tetapi kalau nggak salah nih mayoritas fresh water, mutiara air tawar. Ini air laut, Bang. Air laut ini Casey. Casey adalah mutiara paling unik karena dia tanpa nakre, tanpa nukleus bisa jadi mutiara. Wow bener. Jadi mutiara tuh nggak cuma mutiara doang ya? Iya, ada air lautnya. Air laut ada putih, kuning, sempens, ada berbagai macam warna, termasuk yang hitam Tahiti. Oh, ada mutiara hitam. Tahiti. Pernah nggak waktu kerangnya dibuka ada Diana Pungki dalamnya? Ada. Jini. Pertama. Jini. Enggak, jadi kan maksudnya gini, kenapa gua akhirnya berpindah dari berlian ke mutiara? Karena setelah gua telusuri, selidiki, ternyata satu-satunya aksesoris di dunia yang dari makhluk hidup. Mutiara tuh ya? Iya, berlian kan dari batu, Pak. Iya, emas juga dari Bang. batu. Nah, gua di kampung di Sanger, tanah gua gede banget, 22.000 hektar kurang lebih. Ada emas di bawah. Gua kemarin bilang sama saudara-saudara kalau ada yang mau nambang, gua dibilang penambangnya nanti tolong pakai jas. Lah kenapa? Ya kalau ketimbun kan langsung. Masa kayak udah siap banget. Udah siap banget dikubur. Lah iya. Udah dandan lagi ya? Iya. Tapi masa kayak siap banget. Ya mau tidak mau. Begini. Itu Soalnya bakal diambil pemerintah kan nanti? Oh enggak dong. Diambil ini, diambil. Enggak dong. Kalau sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar. Belajar ini. Belajar Enggak. ya, belajar politik. Jadi kalau yang tidak diperbolehkan itu kan tambang rakyat kalau dia merusak. Kalaupun dibikin, maksudnya gini kayak pemerintah mau ngambil nih, oke, atau ada konsorsium yang akan mengelola. Mengikuti peraturan pemerintah, ada undang-undangnya bahwa sepersekian ribu kilometer baru boleh ditambang. Kalau dia nggak nyampe 100 kilometer itu nggak boleh ditambang. Tapi Mongol bilang jangan digali. Mendingan kita nanam singkong, maksudnya jangan berpikir karena emas lagi 3 juta, tapi kan dampak lingkungannya. Mending tanam timun, jadi timun mas. Tangan mini Pak, bukan. Tapi serius Bang Mongol ini Iya, iya. sebagai seorang stand up comedian public figure, orangnya nyentrik dan Mahal banget. Mahal bro. Coba. Benarkah? Itu kan bukan Mongol yang menilai, media yang menilai. Tapi kan udah ada datanya.
Nanti dulu ngobrol. Ngunyah mulu. Giliran lagi serius aja kelecek. Gua jadi inget nenek gue. Ngomong-ngomong bertamu ke rumah orang ambil bar diambil. Jangan gak sopan. Malah lagi ngomong ada ambil dibalikin lagi. Ya kalau itu kan media, itu kasusnya 2012. Karena saat itu stand up tuh mulai muncul 2011. Saat itu kan kita masih meraba panggung. Waktu itu gue inget banget almarhum Andi Gunawan, dia nawarin gue, "Bang, ada stand up nih. Oper nih. Dapat duit jajan di Sevel." Gue datang lah di situ, gue stand up dan gue dikasih honor sama Digun tuh 4 juta. Udah berlalu 2011 gue stand up muncul TV, gue dapet job basket. Anaknya Pak Dahlan Ihsan kalau nggak salah itunya. Oh DBL. Untuk anak SMA. Iya di Grand Indonesia. Di GI. Yoi bos. Ya gue dibayar itu Pak 8 juta. Oh udah naik 2 kali lipat langsung. Ini job kedua nih, Iya, stand up. ya udah gue langsung. Nah dalam satu hari gue bisa punya 2 job. Jadi pakai Gojek. Jadi gue dulu langganannya Gojek. Gue tanya, "Abang sehari berapa penghasilannya?" "Ya paling tinggi bang kalau udah bersih 100. Gue langsung bilang, "Gue kasih lu gopek, lu anterin gue." Muter-muter tapi dia gak usah narik lagi. Cium tangan abangnya. Cium tangan gak mau dia? Nih. Dia langsung cium Mau. Jangan mau. Fakta lagi. Pinter. Satu-satunya stand up comedian yang satu venue pindah ke venue lain naik helikopter. Masa sih? Pak, helikopter stand up comedian pertama kasih tahu, Bang. Kasih tahu. Gua Stand up helikopter naik, Bang, kasih tahu, Bang. Helikopter, Bro. Cukup. manggung acara di Ancol. Gua ada lanjutan acara di Margo Depok. Nah, Jauh tuh. Ya, jadi gua siapin acaranya di sini nggak boleh telat, harus on schedule, jangan WIB waktu Indonesia bagian B. Barat. Karena kalau WIB yang bagian jam 7:30 dia belum datang. Jadi akhirnya gua tanya sewa helikopter kalau sejam berapa. Dikasih tahu harganya, jadi gue bilang ya udah bayar aja 16 juta anterin gua ke Depok. tunggu dulu. Bayaran stand up-nya berapa berani-beranian nyewa helikopter? Ya berarti cukup lah. Oh berarti lebih dari itu. Lebih dari Jauh. Pasti itu cuma ya 10%-nya lah. Lunas kali bayarnya. Oh pasti. Oh mohon maaf, kami lebih keren dari band. Iya. Kenapa? Iya. Sebulan sebelum show udah lunas. Ya tapi itu yang udah nama besar kan. Iya. Kalau yang baru-baru kan nanti dulu udah nggak apa-apa. Tahun berapa sih itu? 2014-an. Tuh. Oh aku udah lahir sih. Ya udah memang udah lah. Rumah Mongol juga baru stand up 2011. Kayak tua Jadi banget. Mongol angkatan 2011, saya stand up angkatan 2011, cuman sayanya di Metro TV. Tapi kalau soal stand up COVID, gua stand up Indonesia pertama yang stand up by Zoom. Bang Mongol pertama tuh ya? Iya, gua paling pertama. Soalnya banyak yang nggak mau bang ambil. Anak-anak aku ditawarin. Gua ambil, Mbak. Itu stand up, ini gua kasih tahu ya buat teman-teman stand up komedian kalau nanti ada COVID-2. Jangan lah, amit-amit, coy. Pak, mohon maaf Pak, sebenarnya kalau COVID itu yang paling menderita gua bukan lu. Kenapa tuh? Pesek. Pengambilan sampel buat yang pesek dipelintir. Iya. Kalau yang mancung dicolok, dicabut. Kita yang pesek dicolok, digudul. Disuap Karena waktu itu gua mikir, enak juga nih stand up by Zoom. Karena nggak ada bebannya Pak. Di mute. Tapi kan nggak dapat ketawa bang. Yang penting masuk 70 juta. Kan diskon 50%. Berarti 50% kali 70. 140. Ya Allah, ada benar kan? Kali dua Penciptaan aja. manusia. Iya, kali Penciptaan manusia di Alkitab hari ke-7. Dia tengah malamnya. Udah lewat hari ke-7 di tengah malam dia baru dibikin. Kirain gua doang yang sedeng. Bang Mongol itu Kristen ya? Iya, saya Kristen, belum pindah agama sih sampai hari ini. Tapi kalau dalam dunia stand up saya dibilangnya Kristen syariah. Kok Kristen Oh syariah? syariah? Karena gua baca Quran terjemahan 2 kali sampai selesai. Dia pengetahuan agamanya ngeri banget. Oh jadi Bang Mongol mempelajari Iya, agama karena kan- Islam. Aku inget dia siapa? Yang pernah ke neraka kan? Tiba-tiba. Bercandanya Pak, jangan sedikit.
Aku pernah ke neraka. Gimana caranya? Di podcast background hitam, meja coklat, dia bilang dia pernah ke neraka. Tapi bukan gue, Pak. Gue mau ke surga. Oh, salah ya? Oh, dari mana ini? Ngejelasin soal satanik Tadi kali. subuh sempat cuci muka, Bang. Tapi nyawanya belum terkumpul. Kayaknya ini Bang soal gereja setan ya. Iya, satanik itu. Oh, kalau iya Yang di itu. Bandung. Masa pernah ke Ya. neraka? Kok di Bandung? Lu nonton siapa sih sebenarnya? Lu nonton siapa sebenarnya? Enggak, gereja Tapi setan tadi itu. gua bilang ada tulisan bener Bang Mol bayar 15 menit 300 juta. Itu pertanyaan siapa? Itulah tim kreatif Iya, emang sudah. iya. Apakah benar Benar itu? kah? Tunggu dulu, maaf. Tunggu dulu. 15 menit 300 juta. Gak mungkin lah. Enggak, gue pernah stand up demi Tuhan Yesus. Gue pernah stand up di Kalimantan Utara, gue dibayar 250 juta hanya 15 menit. Berhenti dah aku jadi stand up komedian. Aku berhenti jadi stand up Mimpinya komedian kayak kayaknya. gini dong, Bang. Apa? Tapi itu Mimpinya benar kayak Bang, gini. itu acara Natal sebuah partai. Di Santai dulu, tenang dulu. Lu pengen tahu banget partainya deh heran. jadi gue stand up diundang oleh salah satu kepala daerah, bupati. Jadi harusnya gue stand up 30 menit. Karena kebanyakan di kata sambutan. Oh iya, biasa Iya kan? Bang kurang. Ya akhirnya gue kalau nggak salah tuh 12 apa 13 menit udah disuruh close. Nah itu gue nggak tahu mau dibayar berapa Bang. Jadi gue udah pulang ke hotel. Setelah itu gue udah lagi main Mobile Legend, datang orangnya. Dia Gaya juga ngomong, dia ya. Ngol, ini berkat cash. Dikasih Demi Tuhan Yesus itu bandel doi cepet-cepet begini Bang. Bukan uang 2000-an kan ini? Thank you ya, Bang. Pak, 2000 koper paling gede penuh Pak. Nah jadi dicepet terus udah masih diikat-ikat. Ada 5 lembah, ada 5 bal begini, 5. Berarti kan 250 juta Pak. Wah. Itu gue nyampe Jakarta langsung ke ambasador itu bos. Ngapain, Bang? Beli emas. Manado saya. Manado. Iya. Bahkan pernah juga stand up, nggak jadi stand up tapi tetap dilunasin. Ya biasanya karena kesalahan panitia kan ya. Iya acara TNI. Ya waktunya biasa. Iya. Materi stand up-nya kita kalau di acara TNI Polri itu berbeda crowd-nya. Crowd-nya beda. Kalau di TNI Polri, lu harus lihat siapa yang paling tinggi pangkatnya. Tuh. Jadi kalau acara nih ada kepala staf angkatan udara atau angkatan laut gitu. Yang lu harus bikin ketawa bapaknya. Karena kalau dia ketawa, sampai belakang mayor ikut ketawa. Mayor. Masa gitu? Masa nonton stand up harus gitu dong? Harus lihat atasannya. Nonton aja. Lihat Oh, atasannya. yang paling kesel tuh kalau sementara kita akan dengarkan stand up komedi Indonesia, Mongol Stres. Bapaknya lagi balas WA. Iya. Selucu apapun materi yang kau bawakan, hening. Gue selalu bilang ke teman-teman, kalau lu pingin acara TNI Polri, yang lu jangan bikin Kapolrinya yang tertawa. Tapi Ibunya. Karena kalau ibu tertawa pasti diundang lagi. Karena konon kabarnya bapak boleh bintang 4. Ibu kemungkinan 4,5 kalau nggak bintang 5. Istrinya. Materinya udah gua siapin dari 2011 sampai hari ini materi awal nggak pernah berubah. Tentang kecantikan yang jangan dirubah. boleh nggak, Bang? Kasih Yang tahu mak dikit. gua di alisnya ditato. Oke. Nah sekarang mak gua 87, alisnya turun. Ada 2 jadi. Jadi emak gua alisnya yang tadinya hitam karena keseringan cuci muka jadi hijau. Jadi gua bilang emak gua alis army. Mak gua pernah bahkan satu kali waktu acara itu reunian sekolahnya Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Tito. Pak Tito Karnavian. Iya. Nah kita kita kadang-kadang stand up komedi Indonesia, Mongol Stres. Gua udah langganan Pak Tito nih. Gua udah mau naik panggung, beliau berdiri. Gue langsung pucat. Ya ampun, gue salah apa? Ternyata di Surabaya ada bom. Jadi bapak langsung berangkat menggunakan pesawat kepolisian untuk ke Surabaya. Ditinggallah ibu dengan teman-teman sekolah beliau. Nah itu cuma 5 menit stand up. Ibunya siapa yang Ibu ditinggal? Kapolri. Istrinya. Apa? Bang Mol juga pernah tahu di blacklist di mall, ya Bang? Itu 2011 Pak. 2011 kita. atau 2012 ya? Masih awal-awal banget. Dan namanya acaranya Vimela.com. Iya. Mungkin di GI. Gua headlinersnya. Saat itu ada Semi, ada Asep Suwaji. Gue lagi sementara stand up dikagetin. Saat itu gua masih lata. Gua dikagetin, gua bunyi Di mall. di mall Pak.
Dan mohon maaf Pak, speaker sampai di lantai 1 Pak. Jadi semall itu denger tuh kalimat itu gua boleh jujur Pak, itu ada saksi hidupnya banyak. Itu security itu sampai datang semua. Dari situ gua akhirnya sampai hari ini kita ngonten, gua belum pernah perform di GI. udah kena tutup pas ada orang makan dimsum. Dari situ Security langsung, Pak di atrium ada gue ditegur kan oleh komunitas, kan ada founder kita, ada Panji. Man stres tuh anak. Nah gue taruh lah nama Pongol stres. Kenapa? Karena gue juga tidak akan pernah lupa sumbangsi Panji dalam karir Mongol. Panji lah yang merekomendasikan Mongol untuk di stand up show Metro. Kan sudah ketemu 5 stand up nih. Tinggal nyari satu. Nah saat itu Kompas udah jalan. Terus akhirnya Panji lah merekomendasikan kepada Pak Agus Mulyadi, Pak Amo untuk panggil Mongol. Tapi kan dia jorok. Briefing aja nanti. Ya udahlah dari situlah mulai itu berkarir. Jadi dulu ngomongnya disuruh ke KBBI jadi payudara gitu-gitu. Buah dada. Bang Iya. Mongol emang sebenarnya belum paham ya. Enggak, sumpah demi Tuhan Yesus enggak. Gue enggak sempat belajarkan sama Tuhan kami. Hah? Kan stand up Indo tuh ada Papa Ramon Papana. Beliau mengeluarkan buku namanya Kitab Suci. Nah, gua belum pernah belajar lebih ke dia, tapi kalau Kemal Palevi iya. Bet. Pertanyaan coba Pio. Nah itu dia gereja setan itu. Apa sih? Jangan itu. Tunggu dulu. Biarin dia, Biar dia bergerak. Gimana Pio? Ya, gimana Biar? Yot, itu kan aku lihat TikTok ada podcastnya ini, Kak Mongol ini. Ngomongin gereja setan. Emang iya? Banyak. Kok nanyanya ke sana orangnya ada di sini? Emang bener Kak Mongol sebagai dulu penganut setan jadi tangan kanan Lucifer. Bener gak? Jawab jujur. Tapi kita mesti samakan persepsi dulu soal gereja setan ini. Aku juga nggak paham Bang sebenarnya. Apalagi anak ini nih Ya, kan ini. kalau dia mah nggak usah ditanya. Dia harusnya masih TKA. Kenapa saat itu orang lebih banyak sebutnya gereja setan? Bukan dari gue loh penyebutan gereja setan. Tapi kalau gue selalu bilang, ya ini adalah komunitas yang menyembah setan. Apa ya? Mungkin dasar iman gue saat itu juga belum kuat Bang. Gue lahir dari keluarga yang tidak baik-baik saja. Mak gua dipasung sampai mati, bapak gua nggak ada, nggak usah dia pasti akan nganga sampai Tuhan. Ya jadi tidak punya dasar atau basic iman yang kuat. Ya ada yang mengarahkan. Belum, juga. karena juga kan gua hanya dididik oleh oma. Ya. Sedangkan di saat yang bersamaan oma ini tidak memperlakukan gua sebagai cucunya. Itulah yang membuat gua kenapa nggak makan babi. Bukan karena gua alergi babi atau gua apa, karena memang gua dari kecil nggak pernah dikasih. Nah di saat gue mencapai usia yang akil balik yang labilismenya tinggi, gue ketemu orang bule. Dan dia ajak tuh kalimat dia tuh join with us. Dia didik gue 3 bulan, gue disekolahkan 3 bulan, gue belajar cara manggil, gue belajar tentang hierarki, gue belajar tentang kosmik, gue belajar tentang teritori. Akhirnya gue ditabiskan menjadi salah satu leadership, namanya leadership utama dari komunitas tersebut. Dan gue dari 7 leadership ini satu-satunya orang Asia. Oh, sisanya orang bule semua? Iya. Itu dari seluruh dunia berarti? Dari Asia. Tapi base campnya di Manado? Base camp besarnya di DKI. Setan yang di sini tuh. Oh, kita setan yang lebih atas dari urban. Urban legend aja di atasnya masih ada territory spirit. Territory spirit. Iya. Kayak Di rusa atasnya gitu, lagi, rusa. Mbak. Kita di atasnya lagi. Lucifer. Iya, Bapome. jadi Bapome. ke Bapo. Batsaiba. Batsaiba itu perempuan PA. Nggak sekolah minggu. Nggak, jadi kalau kita tuh dibilangnya adalah satanisme. Iya, kan kemarin sempat ada yang bilang bahwa nanti kalau kita berperang dengan Israel gitu katanya Indonesia kirim aja setan-setannya. Gue selalu bilang percuma karena kita kan 90% setan kita difabel. Suster mesot, pocong lompat. Oh, Fab. Iya kan? Kan kasihan Puyeng suster setengah doang, Iya. puyeng setengah doang. Suster ngesot ditendang juga taruh paku payung dia balik. Iya sih benar. Setan Indonesia itu nggak usah dibacain macam-macam. Karena kita harus tanya dulu setannya agama apa. Betul.
Takutnya dia Islam, kita bacain ayat doa Bapa kami nggak mempan, Pak. Iya benar. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Iya. Enggak, sebenarnya kita ketemu setan tanya dulu, what is your agama? Gitu. What is your religion? Kali, Bos. Iya, kita tanya aja. Pokoknya kan kalau dia agama pasti dia ada aksesorisnya. Kalau dia pakai salib, lu hantam pakai ayat Alkitab. Tapi kalau misalnya suster ngesot emang mandi nggak lepas ini? Iya. Siapa tahu Ngesot mandi ada Bang. Masalahnya gua belum pernah lihat setan Indonesia mandi. Masih perlu tuh wangi-wangi. Itulah kenapa di Amerika setan-setan Amerika dan Eropa itu keren karena mereka pakai tuxedo. After dari semua yang terjadi Betul. di hidup abang deh. Apa yang paling abang rasain kayak, oh gue harusnya nggak begini ya. Gue Ini mencapai tafakur ya, merenung diri. Gue dapatnya tahun 97 itu, gue merasa kayak si Mr. Lucifer ini kok bisa gue bohongin. Kasusnya tuh kayak kita ritual. Di ritual satanisme tuh ada penguasanya. Gue nggak di daerah situ. Gue adalah orang lapangan yang mempelajari, yang pingin, saya contoh nih komunitas ini pingin ke daerah ini. Nah itu gue yang maju. Itu kerjaan gue. Jadi setiap kali kita ritual, ada pertemuan meeting ritual utama, para pemimpinnya tuh ditanya. Nah itu gue bisa bohongin si L ini. Bahwa semua udah aman terkendali. Padahal gue belum ke sono. Dari situlah gue ya bilangnya selalu di mana-mana gue. Ini juga buat konten ini pertama. Tapi kalau di gereja gue sudah sering ngomong bahwa hanya Tuhan, hanya Allah yang maha. Di luar itu nggak ada yang maha. Maha kuasa, maha dahsyat, maha pengampun, maha penyayang tuh hanya Allah, hanya Tuhan. Sisanya itu tidak maha. Berarti Bang Mongol saat mengikuti gereja setan itu masih mengimani Tuhan dong? Enggak. Gua ikut satanik nggak mungkin mengimani Tuhan. Tapi Gua tahu tentang Tuhan tuh setelah 97 itu. Dan gua akhirnya menemukan kebenaran gua di dalam agama yang sekarang gua anut. Ada yang nanya, kenapa sih Bang kok harus ke Kristen? Kenapa nggak pindah, waktu itu Abang Muslim? Nah, permasalahannya yang gua temui pertama kali adalah pendeta. Tetapi dengan gua pertama kali ketemu dengan pendeta, tidak berarti gua tidak harus mempelajari agama yang lain. Untung lu ya ketemunya pendeta ya bang. Kalau gua Gampang ketemu lu. dia, ya makanya masih. Tapi bang after itu sampai hari ini kamu stand up, kamu sampai sekarang kayak hidup Bang Mongol sekarang hari ini. Sebenarnya nggak ada penyesalan dalam hidup. Nggak ada, sumpah demi Tuhan. Dengan kondisi mak gue dipasung, gue melihat dengan mata gue melihat dengan apa yang dialami selama hidupnya, dengan nggak pernah bisa nekuk kaki, dia selalu kakinya ke depan dengan 2 rantai anjing kiri kanan. Terus beliau mati di saat gue nganterin sarapan pagi dan di saat gue colek mak gue udah mendadak kerubut, terus gue manggilin oma. Dari momen itu sampai ini kita podcast, gue nggak pernah ada yang namanya dendam. Yang ada gue mempraktekkan hidup untuk tidak menjadi pribadi yang jahat. Kalau gue punya ya gue kasih, kalau gue nggak punya gue nggak kasih. Gue kan banyak banget ngisi acara, kadang MC Car Free Day dan sebagainya. Jadi kan itu suka ada door prize. Nah enaknya MC itu door prize yang paling murah yang pasti dikasih duluan. Kipas angin lah, Magico, Miyako apa. Tapi yang mahal-mahalnya tuh paling terakhir. Nah setelah kita nge-MC itu kan kita akan perform stand up. Mungkin karena direktur utama, presiden komisarisnya ketawa-ketawa tuh lupa kalau kita tuh harusnya ada lock, acara udah mau habis. Kita langsung terima kasih saya Mongol. Dengan berakhirnya Mongol, berakhir juga acara kita gitu. Nah door prize kan belum sempat dibagi. Gua datengin sama bosnya, Pak mohon maaf ya Pak. Lagian nggak dikasih kode Pak kalau udah close Pak. Kita ini door prize Pak nggak kebagi itu gimana Pak? Ya udah Mongol aja ambil. Nah gua dateng ke IO-nya, yang handphone yang mana? Jadi Mongol setiap stand up tuh ada aja handphone yang dibawa pulang? Iya, akhirnya gua taruh di rumah. Jadi gua punya 16 handphone. Dan semuanya aktif Pak. 16 semuanya aktif? Iya, paket 150.000 cuman. Iya tapi kalau 16 nelpon semua nggak puyeng Bang Mongol? Gua udah ada 5 handphone yang akan selalu gua angkat. Kita kan ini punya Mongol Lovers Indonesia. Wah, gemes. Ya kan? Belum lagi saudara. Jadi gua kalau ada handphone, nah ini bukan cuman handphone. Gua nge-mall nih. Kalau masih dia manggil Mongol, gua pasti nengok bro. Tapi kalau teriak, Roni,
Itu gue langsung kabur. Itu pasti saudara Pak di belakang. Kenapa kabur? Kan beda ceritanya Pak. Gak cuma di Starbucks Pak, pasti langsung gandeng belanja Pak. Jadi kalau ada Ron, oh Tuhan lari juga. Itu saudara. Sama juga kalau handphone ini gak akan pernah diangkat. Karena ini handphone yang berhubungan dengan saudara-saudara Mongol. Ini berapa? Gue bawa cuma 4. Aja juga nggak wajar itu Ya Pak. mana 4 lah Pak, ini 4 handphonenya. Tuh, handphone gue 1. Mana? Itu tadi itu di belakang. Iya. Berarti ini nggak pernah bingung Bang Mongol ya, mau ngangkat yang mana? Ini buat gitu? main Mobile Legend. Oh ini buat. Iya. Pernah nggak nge-rank Mobile Legend 16-16-nya? Gak mungkin Pak. Jempol lu cuma 2 Pak. Lu kira setengah siluman. Gak pernah ya? Empat aja juga bingung sebenarnya sih. Ya inilah Pak, namanya stand up comedian Pak. Ada kalimat penjilatan Pak di atas panggung. Di depan bos, provider handphone. Wah memang sinyalnya keren banget bla 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 bla. Tapi mohon maaf nomor Mongol jelek. Dikasih. Bikinin nomor cantik. Berarti 16-16 itu nomor cantik? Iya tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir gue. Sama semua? Iya. Cuma beda depan ya? Iya depan. Bahkan gue punya 2 nomor Amerika. 2 nomor Amerika. Sampai hari ini aktif. Teleponan nama siapa? Spiderman nama siapa? Gua kan kemarin begini bro, kan ada banyak orang Kristen ngomong ke gua, Ngol tolong dong lu ingetin, minta tolong sama Pak Presiden untuk menegur Israel. Karena kalau bisa jangan terlalu gerasa gerusuk begitu. Terus gue bilang sama orang yang ngomong, mohon maaf, di agama Mongol Kristen itu Israel itu dari nama orang. Nama Yakub. Terus ganti jadi Israel. Ini sejarahnya di Alkitab ditulis. Kenapa? Karena Yakub itu berantem sama malaikat. Jangankan Iran, malaikat aja diajak ribut. Berarti ada sejarahnya ya? Ada sejarahnya Pak. Sejarahnya. Itu berantem dari malam sampai pagi Pak. Ada momentumnya dia akan menyadari bahwa oke, yang dia lakukan salah itu sama juga kepada kita. Gue jujur aja, gue pernah mengalami masa yang namanya star syndrome. Oke. Biasanya baru-baru ya awal. Iya, Pior juga star Aduh, syndrome. orang Sampai kita sekarang, biasa. Pior. Sampai hari ini Iya, Pior sampai mah. hari ini. Orang minta Pior foto. Gak usah ya dulu ya gitu. Dulu kita masih pakai sepatu Yongki Komalandi, sekarang Gucci. Ketemu sesama artis nongkrong di Citos pakai mobil sport, gue masih Innova. Sekarang? Terus artisnya ngomong katanya stand up termahal. Beli dong mobil sport. Manadonya dateng Pak. Gue beli Ferrari cash. Kicau. Mobilnya dateng. Apaan kicau? Keren. Ferrari mah kicau. Kenapa Bang? Kenapa? Takutnya ngikut. Sawan Mongol stres. Gak apa-apa berarti Mongol stres dia Fior PA. Bisa tuh. Kita grup tuh berdua. Ya Bang Mongol berarti Mongol stres itu dari 2011. yang lata itu? Iya. Oh. Jadi gua beli Ferrari, gua turun dari Ferrari, datang lewat ibu-ibu nih, anting mutiaranya gede banget. Dia lihat gua atas bawah, dia langsung ngomong, itu ya Bang, dari bengkel ya? Seorang beng. Muka Pak, artis yang paling oke. Oh gua yang baca ya? Nggak usah dibaca. Gua biasanya host. Iya. Gua juga punya konten. Iya, kali ini Iya, gestar, iya, kali ini iya, gestar. iya. Bang Mongol kan dari Manado. Iya. Udah Lu dijawab juga ada tadi. Manadonya? Apa? Lu juga ada Manadonya? Nggak ada. Oh, oke. Jawa ya lu? Jawa Timur. Jawa Timur mana? Surabaya. Oh, ini Jember. Madiun. Jember, udah Jember Madiun lagi. Madiun. Dekat Saya kan? nggak percaya, nggak tahu Terus, mau ke terus. sana. Nah, Bang Mongol jadi ini nggak sih? Jadi hero nggak sih buat orang-orang Manado? Sebenarnya iya. Keren. Ini yang gue boleh yang gue selalu bilang, gue tuh kalau mau sombong kayaknya mungkin bisa. Karena 15 tahun sampai hari ini artis sulut yang famous itu Mongol. Sulawesi Utara adalah salah satu dari 3 provinsi Indonesia yang menghasilkan orang cantik dan ganteng. Nah, cuman yang membuat gue selalu bilang ke teman-teman adalah, nah inilah hidup. Selama lu mau meng-create dirimu menjadi lebih baik, peluang pasti selalu ada. Untuk jadi artis itu tidak cuman butuh ganteng cantik. Gua ingat banget nasihat dari salah satu senior pelawak kita, Ngol. Sinetron dan film butuh orang cantik dan ganteng. Tapi jangan lupa juga, sinetron dan film butuh orang jatuh dari pohon. Itu kata Chan Kelvin. Kok Chan Kelvin sih? Itu legenda komedi.
Gue suka dulu nonton. Sama Tara Budiman kan? Sama gua main di film Warisan Olga. Iya. Ada Ongol? Iya, ada Oh, Ongol, Warisan iya. Olga. Gua kepala premannya. Oh iya. Jadi gua dari 51 film layar lebar yang sudah gua bintangi, hanya 9 gua jadi laki. Sisanya jadi? Nggak apa-apa, yang penting duit masuk, Pak. Jadi itu yang dia bilang, bahwa orang ganteng dan cantik memang dibutuhkan di dunia perfilman dan sinetron. Tapi tetap sinetron dan film butuh orang jatuh dari pohon. Gak mungkin kan Aliando jatuh dari pohon. Pasti yang jelek. Yang kasar-kasarnya ya. Kayak gue di Iya. ganteng-ganteng serigala cuman buat manggilin Aliando. Bro, ditabrak mobil. Tanya sama Om Indro, sinetron gua pertama tuh naik enak turun oga. Gua jadi kuntilanak, Pak. Nggak ada dialognya, cuman di gerek atas pohon tuh. Oke, ngol, action. Ma Ijab yang Mekah. Sinetron paling panjang yang gua bintangnya sampai 1000 episode. Jadi apa? Gendong babi. Gendong babi. Karena judulnya Babi Ngepet. Aldi Taher jadi siluman babi, almarhumah Preti Asmara jadi ratu siluman babi, gua gendong babinya. Dan babinya asli. Dengar-dengar katanya setiap syuting ganti mulu babinya karena yang lama dimakanin katanya. Digoreng gitu ya. Enggak, babinya sampai selesai syuting masih tetap ada utuh. Cuman yang jadi permasalahan tuh kan babi nggak ada otaknya. Dia berak di situ, kencing di situ. Kata Iya aku sih. mau gendong. Iya, Ya Allah, iya, belum iya, cebok. iya. Tapi sih nggak apa-apa deh. Yang penting kan sehari 33 juta. Isi podcast ini duit terus ya, penting sih bagi duit lah. ininya. Wah, ini duitnya banyak. Bagi duit. Bagi banyak. Mohon maaf, ada tulisan properti syuting. Oke, sekarang kita mau ngomong ini, mau main tancep namanya, tanya cepat. Oke. 1+1. 2. Oke. Lu kalau matematika jangan tanya. Kalau nggak salah lu pasti masih ingat materi soal tidak semua smartphone itu smart. Karena ada yang tolol phone. Yang tolol pon tuh yang 4 tambah 2 kali 3. Jawabannya? 0 kan? Nah, itu berarti tolol phone. Kok tolol pon? Karena 9 kurang 9 kali 2 itu harus minus 9. Ntar ini ngapain berdua? Lu udah punya laki! Masa dodol banget 4 tambah 2 kali 3 masa katanya salah. 18. Lah, Nah tuh, gue Lu juga pengen berapa? 18 kan? 4 tambah 2 kali 3. Iya. 2 kali 3 dulu perkalian Ya, 6 betul. tambah 4 10. Kalau smartphone dia akan jawab 10. Tapi kalau tolol phone dia akan jawab 18. Tapi sepinter apapun tetap semua smartphone yang paling smart hanya satu handphone namanya BlackBerry. Karena Karena 4 tambah 2 kali 3 dia tidak menjawab. Karena Tidak ada angka di antara dua pembilang, nggak boleh dihitung. Karena 4 kali tambah memang nggak bisa dijawab. Karena kalau kita ngotot jawab, jawabannya kenyang. 4 kali tambah benar, 4 kali tambah kenyang. Jawabannya benar. aku mikir Benar, susah 4 kali tambah kenyang, benar, 4 kali tambah. Lu berapa coba? 4 kali tambah lu gak kenyang emang lu? kenyang. Kemana lu pakai perut lu? 4 kali nambah gak kenyang. kenyang. Iya. Bang, langsung cepat ya bang. Oke. Langsung cepat ya. mikir banget. Kalau nggak punya banyak uang, aku akan kerja sebagai LC. Lu tahu nggak kenapa? Suara jelek tetap dibayar. Iya. Yang penting company-nya. Iya, gua pernah karaokean. Suaranya dia kayak bikin orang mati hidup lagi, Pak. Tapi tetap harus kasih 1 juta. Kalau anakku minta aku nikah lagi, aku akan menikahi perempuan Yang cantik. pure. Nggak masuk. Berarti cantik dan pintar. Iya. Ya. Harus detail. Kalau aku ditawari main film peran utama, karakterku. Ben. Jawab, kenapa lu yang jawab? Sorry. Juru bicara. Gue udah juga mau jawabin tapi gue diem loh. Gue pengen jadi orang gila. Explore karakter. Iya, untuk gue udah capek, Pak, jadi. Lu bayangin 47 loh, Pak. Gimana nggak jadi? Udah gitu kita jadi bencong ada gurunya. Ada acting coach ya? Iya, ada almarhum Om Didi, Iya, iya. Kak Aming, ada Ma Igun. Jadi kita nanya gimana caranya? Harus dari suara, Ngol. Bikin sengau. Aw. Gitu ya. Iya. Terus kita survei di kolam renang. Ada gue kemarin berenang. Ingat ya, kolam renang itu netral.
Tapi yang hadir itu kita nggak ada yang tahu. Gue berenang tuh dari jam 5 sore. Gue udah bisa 32 kali Pak, sampai jam 6 sore. Ada satu orang nggak nyampe-nyampe. Normal itu ngambil air 5 jari. Iya. Karena dia ngondek 2 jari doang, 2-nya ngambil. Ada nyampe. Iya kan? 5 dia 2 Pak. Rindu bro, rindu denger Mongol gini-gini bro. Nah, kan gua sampai hari ini stand up yang nggak pernah nulis. Aku Gak pernah hidup. nulis? Nggak pernah nulis materi. Lah kayak ini ya, kayak Hanya ada 2, Mongol dan Soleh Solihun. Ya. Panji Ya. nulis, Panji punya kombut. Dia juga punya teman kombut. gimana caranya Bang nggak nulis? Cina, gua nggak mau bagi. Jawaban narasumber. Lanjut. Oke, kalau disuruh pilih banyak job tapi nggak pernah ketemu anak atau batasin job demi bersama anak? Demi bersama anak. Tapi realitanya nggak begitu Bang. Gua kalau bisa dalam waktu 7 hari itu gua bisa sama anak gua bisa 5-6 hari. Tapi manajemen gua nggak begitu Bang. Semua job diambil. Sekarang anak gua lagi di Chongqing. Wih, Chongqing. Cina. Iya. Lagi sama omanya jalan-jalan keliling Cina. Oh, cakep. Ya, gua Bukan jujur. pantun ya. Tadi Jalan keliling Cina. Ya, karena gua berpikir bahwa dalam hal hidup yang lu harus ingat adalah bahagiakan dulu orang tuamu. Gua nggak punya mama dari kecil, tapi gua punya mami. Nah di saat gua 2011 gua jadi stand up comedian, yang paling pertama gua kasih duit itu orang tua ibu. Omahnya. Oma. Karena biar bagaimanapun doa mereka lah yang membuat gua sampai hari ini. Dengan kita memberi apa yang menjadi bagian kita, otomatis hidup kita akan lebih enak. Karena kenapa? Nggak dikasih aja kita didoain di setiap subuhnya, apalagi dikasih Pak. Masya Allah. Islam ya? Katolik. Oh Katolik. Iya. Hatam, doa novena. Enggak. Rosario aja, Rosario. Rosario Hatam ya. Harus ya. pakai kayak gini, pakai Oh, ada. itunya. Oh sorry ya, kekayaannya dia terlihat dari aksesorisnya Pak. Gua kalah, sampai gua sembunyi di belakang. Aduh. Kiling, gelang Ini ntar kiri dan- buat anak aku nanti. Masya Allah. Sini simpen di abang aja dulu kalau Gue nggak percaya gue. Gak apa-apa ini Nggak mau. percaya gue. Ini mau berlipat ganda nggak nih mau Piala Dunia? Mau dijual ini ku. Lanjut. Oke, stand up comedy atau host podcast? Stand up comedy. Stand up comedy. Karena lebih enak 15 menit pulang. Hot podcast kadang nunggu bintang tamunya lama banget. Curhat. Oke lanjut. Siapa tuh? Nggak ada. Apa? Lu gosip cepet banget lu. Banyak yang begitu mah. Lu ikut Feni Rose aja deh biar jadi ratu gosip. Iya. Ya TV nggak terima kalau saya yang begini. Ngomongnya nggak bisa diatur lu. Kalau live gimana lu? Enggak, kasihan fronternya tulis apa dibaca apa. Iya, itulah. Ya lanjut. Pendidikan pekerjaan. Pendidikan. Gue pingin sekolah. Gue sebagai orang Manado tuh gue lebih pingin sekolah lagi karena kan sorry to say, lu boleh cross check semua provinsi di Indonesia. Name tag di baju tuh paling pajak Mas Sulawesi Utara Pak. Di Medan gubernurnya namanya Pak Bobi. Ya, Cuman Bobi. Bobi Nasution. Oh iya Bobi Cuman doang. Bobi. Ya kan Pak Tito. Kalau mana? Pak Deddy Mulyadi, Dedi. Kalau Manado, Dr. Andes, Christian, Christopher, SE, MBH. Di belakang sini teteknya. Panjang titelnya karena kan ST, SE, SH, MH, MHUM. Jadi sampai di belakang teten. Udah begitu di daerah gua, orang manggil nih kita akan mendengarkan kata sambutan dari asisten atau apa dari harus disebutin titelnya. Semuanya ya. Kalau enggak istrinya ke belakang. 4 tahun dia ada kuliah, mau nggak cuma DP titel. Komplain. 4 tahun loh dia kuliah. Jadi gua pengen panjang. Titel gua kalau bisa sampai ke MCK. Mandi cuci kakus. Mandi cuci kakus dong. Ya, kalau nggak ada sebenarnya titel yang nggak perlu disekolahin, nggak perlu kuliah. Apa itu? Almarhum. Ya nggak usah, kalau itu mah nggak usah. Itu juga di depan. Semua orang juga akan itu. Iya. Tapi duluan aja lah. Iya. Nggak usah dong. Emang Bang Mongol S1 nggak? Sarjana. Sarjana apa Bang? Sarjana pendidikan. Oh iya. Enggak. Gue yang penting hidup aja. Sarjana juga nggak berlaku. Kan orang sekarang gue stand up comedian. Titel buat apa? Yes. Tapi sarjana pendidikan bener gak sih itu? Enggak. Tapi setidaknya sekarang pertanyaan gue titel buat apa Bang?
Ya buat itu nemtek yang orang Sulawesi. Gua orang KTP DKI. Berarti Tapi setidaknya kalau gua pulang nanti meninggal, gua kan pasti pulang ke Manado. ya, berarti kalau di nemtek apa stres doang ya? Stres gitu doang. Mongolnya nggak ada. Gua kalau Stres. sekarang udah gua bikin di tas di mana-mana. Ini gua baru beli semalam, belum ditaruh nih. Mohon maaf, ini bukan beli, ini mendukung produk dalam negeri. Ini punya orang Jogja. Nggak bayar, yang ada gua beli bener, profesional gua beli. Oh. Karena untuk membantu tanpa kita jangan membuat dia juga rugi. Jadi gua bikin nemtek tuh selalu Mongol stres. Hashtagnya lagi berobat jalan. Karena gue suka ditanya oma-oma, marga mana stres itu ya? Marga. Iya. Oh. Kan kayak orang Manado Batak tuh kan bermarga. Ya. Jadi kalau orang Mongol stres, marga mana itu stres? Gue kan bikin Bukan itu sifat saya, Om. Sifat saya, marga Padahal saya nama bukan bener itu. Roni Immanuel Magister Ekonomi. Tuh. ME. MEC, Ekomedi. Lanjut. Kekayaan ketenaran. Kekayaan. Karena Iyalah, kalau udah tenar jelas. kalau udah gak ada kekayaan percuma, mendingan kaya aja. Nggak tenar juga yang penting punya duit. Karena kalau bahasa tenar tuh bisa dari yang baik, bisa dari yang buruk Betul. Iya, Tapi kalau betul. kekayaan kita juga bisa dari pesugihan. Iya juga ya. Semuanya bisa baik buruk sih. Iya, Iya, cuman iya, kalau iya. Jakarta tuh gue selalu bilang Jakarta tuh paling aneh Pulau Jawa. Kenapa? Kalau pesugihan untuk kekayaan tuh Gunung Kawi, Kawi. Nyi Blorong. Padahal kan gue pernah tanya lo itu pesugihan Nyi Blorong tuh ngapain? Nyi Blorong itu kan ular. Terus gue tanya Nyi Blorong ngasih kekayaannya apa ciri-cirinya? Oh ngasih sisik ularnya bang. Terus? Kalau dia kasih berarti kita akan dapat tuh duit. Terus gue bilang berapa helai yang dia cabut? 3. Gue langsung bilang penduduk Pulau Jawa ini ada berapa juta? 10%-nya pesugihan botak blorongnya. Dikasih semua. Banyak banget dah. Datang lagi dah. Datang lagi. Tinggal lagi aja. Tinggal nggak didoain pak, kena beling botol tetanus. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih. Main-main ke sini, Om. Om, bagi-bagi loh, dia dibagi, kita nggak Makasih ya dibagi. cincinnya, Om, ya. Masa kita nggak dibagi ya kan, Pior? Makasih. Kita kali ya, Pior ya. Pior mau yang mana? Mohon maaf. Yang mana ini? Makasih, Om.